Su'ila an saumi yaumi Asyura. Nabi ditanya tentang puasa di hari ke-10. Kita nyebutnya simple, bulan Suro. Suro itu orang Jawa nyebutnya Suro, Pak. Bahasa Arabnya Asyura. Cuma orang Indonesia suruh nyebut begitu kan ribet amat kan. Asyura. Jadi ribet, maka Suro aja lah udah. Makanya kalau lahir bulan Suro namanya Suratman. Kalau lahir bulan Safar Suparman gitu. Subhanallah. Sampai sedemikian rupa. Kalau Muhtaram juga ya. Jadi beliau lebih Islami namanya ya. Suratman, Suparman, Dinopon, Poniman, ya Paing, Paiman, ya Legi-legiman ya Pak. Subhanallah. Nah kalau kliwon aja biasanya. Jadi bulan yang diutamakan puasa. Nabi ditanya tentang puasa di hari Asyura. Nabi menjawab yukaffiru sanatal madiyah. Dihapuskan dosa setahun yang telah lalu. Jadi kalau setahun belakangan bapak-bapak merasa banyak dosa, puasa aja. Asyura itu hari apa sih nanti? Ya lihat aja lagi ya di kalender, tanggal 10 Muharram. Kamis ya, hari Kamis. Puasa saja Pak, hapuskan dosa. Nah sahabat itu sempat konfirmasi sama Nabi. Ya Rasul, kata sahabat, orang Yahudi juga memuliakan tuh bulan Asyura, hari Asyura ini. Mereka puasa juga. Nah kalau begitu kata Nabi, idza kana amul mukbil, kalau kita sampai tahun depan, ya kita puasa dari tanggal 9 lah. Yaumut tasi. Jadi sumnal yaumat tasi. Kita akan puasa pada hari ke-9. Nah puasa hari ke-9 atau Tasu'a itu untuk menyelisihi orang Yahudi. Karena orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10, maka alangkah baiknya orang Islam juga tidak menyamai orang Yahudi, tapi dibuat 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Tapi harus diteliti ulang ya Pak, apakah orang Yahudi masih berpuasa di tanggal 10 Muharram itu? Kalau nggak salah, yang puasa di tanggal 10 Muharram itu cuman al-Yahud al-Usul, hanya Yahudi ortodoks saja. Kalau Yahudi Israel itu kayaknya nggak puasa lagi lah. Apa ingat puasa lah mereka itu ya. Hanya Yahudi ortodok. Yahudi Israel, Yahudi umumnya itu termasuk Yahudi Amerika, ya mereka cuman formalitas saja sebetulnya. Mereka tidak berpuasa lagi. Tapi ada baiknya juga sih kita juga tetap berpuasa pada hari ke-9. Karena puasa pada tanggal 9 itu mewujudkan keinginan Nabi. Karena beliau menginginkan tahun depan puasa di tanggal 9 juga. Hanya saja beliau segera wafat meninggal dunia. Beliau berencana kan habis Muharram sudah lewat tuh. Kemudian Safar, Rabiul Awal. Nah di bulan Rabiul Awal kan Nabi meninggal. Jadi berencana kalau sampai Muharram tahun depan ingin puasa juga di tanggal 9-nya. Tetapi beliau sudah wafat meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal, Senin 12 Rabiul Awal. Jadi Nabi itu wafat di hari kelahirannya. Makanya bapak-bapak yang lahirnya hari Minggu siap-siap. Jangan-jangan mati hari ini juga. Ya hari Minggu kan. Orang akan dimatikan pada hari dia dilahirkan. Rata-rata sedemikian rupa. Makanya orang Jawa mengenal konsep weton. Makanya orang yang takut disantet, dia tidak pernah memberitahu asli tanggal kelahirannya. Dia takut disantet Pak, hari sialnya. Makanya Nabi memilih untuk berpuasa di hari kelahirannya, hari Senin. Jadi cara kita mencegah keburukan yang orang cari di hari lahir kita, maka kita memuasai hari lahir. Nah, Nabi memuasai hari Senin. Jadi kita puasa hari Senin itu puasa memuliakan hari kelahiran Nabi. Itu balasannya bisa surga itu Pak. Karena Abu Lahab, antara Abu Lahab atau Abu Jahal sama-sama paman Nabi ya. Itu hujan ya Pak ya. Oh berarti kiamat masih jauh ya. Karena masih hujan turun ya. Karena ciri kiamat sudah dekat kan hujan tidak turun lagi. Jadi Nabi itu puasa di hari itu, Abu Jahal Abu Lahab itu menyembelih seekor kambing saking gembiranya Nabi lahir. Maka setiap hari Senin dibebaskan dari siksa kubur. Kalau hari-hari lahir disiksa tuh, Senin aja dibebaskan dari siksa kubur. Mungkin sampai akhiratnya nanti hari Senin mereka bebas dari siksa neraka.
Nah, kita ini tiap Senin puasa. Mudah-mudahan selamanya tidak akan dimakan api neraka. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya satu hal lagi sebelum kita tanya jawab. Asyura itu bukan bulan kesialan sebetulnya. Tapi Asyura ini tanggal 10 maupun bulannya adalah bulan keselamatan. Jadi bulan munjiah, Pak, bulan keselamatan. Kan ada kesan bulan sial kan? Hajatan ndak boleh. Nah, kalau itu mah setuju aja lah. Hitung-hitung saving sebulan gak hajatan. Jadi hajatan ndak boleh, apa-apa ndak boleh. Ya boleh aja sih sebetulnya, ndak jadi masalah. Karena bulan Syura itu bukan bulan sial, kecuali hajatannya memang keburukan isinya. Ya wajar dia takut kan. Sial buat orang kafir, sial buat orang zalim, sial buat ahli maksiat, tapi keselamatan buat orang-orang mukmin sebetulnya. Ya, saya ambil contoh sederhana. Tanggal 10 Muharram itu keselamatan untuk Nabi Musa, tapi kebinasaan buat Fir'aun, itu maksudnya. Nah, kita di pihak mana, Nabi Musa apa Fir'aun kita ini? Jadi keselamatan buat Nabi Musa, tapi kebinasaan buat Fir'aun. Di tanggal 10 Muharram tobatnya Nabi Adam diterima. Selamatnya Nabi Nuh ya bersama pengikut setianya dari maujun kaljibal, tsunami lah bahasa sekarangnya. Itu tanggal 10 Muharram. Selamatnya Nabi Ibrahim dari api Raja Namrud tanggal 10 Muharram. Dikeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan dan diterima taubatnya tanggal 10 Muharram. Selamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun tanggal 10 Muharram. Jadi saya menyimpulkan bulan Muharram bulan keselamatan dong bagi orang yang soleh bertakwa kepada Allah, dan bulan kebinasaan bagi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini saja dulu kita buka tanya jawab. Pertanyaan